Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Taurus ya. Energinya terkait tentang nasib hidup kamu bagaimana sih di bulan Juli 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahu kau bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Dan energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat guys, ini cuma general, bukan personal ya, jadi bisa bedakan. Kalau memang dirasa gak resonate, berarti kan energinya bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Taurus. Kalau bisa, kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya Taurus ya. Bagaimana sih nasib hidupnya kamu di bulan Juli 2022 ini? Kita lihat dari energi kartunya buat Taurus. Tentang nasib yang keluar tentang cinta, sebuah kesempatan, uang, rezeki, dapat pekerjaan. Kita lihat di sini. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada Three of Cups, ada The Tower. Oke, The Magician, Judgment, Nine of Cups, Five of Swords, Queen of Swords, the High Priestess, Six of Pentacles. Satu lagi untuk Taurus ada Four of Wands. Thank you kartunya. Dan ini bottom of the deck-nya ya. Taurus, nasib hidup kamu di bulan Juli 2022. Ada beberapa kepercayaan yang kamu rasakan ini hilang ya. Dan ini mungkin ada hubungannya dengan seseorang yang mungkin kerjasama dengan kamu ya. Entah kamu punya bisnis ya bareng sama teman atau bareng sama adik, kakak ya. Memang benar ya, kalau kita punya bisnis sendiri tuh, kalau mau kerja sama itu jangankan sama orang lain, sama adik sendiri, sama kakak sendiri aja bisa berantem ya. Atau mungkin sama teman ya, saya lihatnya seperti itu. Kenapa kepercayaannya kok hilang? Ada sesuatu yang disalahgunakan oleh partner bisnis kamu yang mungkin di awal-awal kamu tidak ketahui dan kamu baru mengetahuinya sekarang-sekarang ini. Nah ini dia, bisa dibilang ini berbuat kecurangan. Orang yang kamu sayangi, orang yang kamu percayai, si partner ya, kamu udah sayang banget ya sama partner kamu, kelihatannya bener gitu ya, bisa diajak bisnis yang bagus, udah percaya banget lah 100% gak bakal gimana-gimana, tahu-taunya di belakang menggelapkan uang. Orderan misalnya dalam kumulatif sebulan harusnya mungkin 50 juta, sama dia dibikin 40 juta doang dan 10 jutanya dia pegang. Dan pada akhirnya kan 40 juta ini mungkin kalian bagiannya 50-50, bisa aja jadi cuma dapat 20-20, padahal dia lebih dapat 30 juta, yang 10 jutanya itu ya dia korupsi. Nah itu kan penyalahgunaan ya. Taurus, untuk hal-hal yang kerjasama kayak gini, saya itu nggak heran. Saya nggak heran banget. Kenapa?
karena di mana-mana begitu ya. Pice kalau mulai sendiri kan modal itu kan pas-pasan Ce. Iya memang sih, memang makanya pinter-pinternya kalian juga, dan tergantung hokinya kita ya, dapatnya orang bener atau enggak ya. Kalau ditanyakan partner ada yang jujur atau enggak, partner bisnis itu sebetulnya ada aja yang jujur, ada aja yang tepat, tapi terkadang yang namanya orang jujur di awal terkadang pada akhirnya malah jadi nggak bener kan. Nah itu dia, ada orang kerjasama padahal ya partner dia itu jujur banget, baik, tapi ujung-ujungnya kalau udah bersinggungan sama uang itu memang manusia itu bisa berubah 180 derajat ya. Saya nggak heran banget. Makanya di sini buat kalian yang ngalami nih bisnis kerja sama kayak gini ya, ini ada perpecahan dari segi komunikasi, ada perpecahan dari bisnis juga ya. Kalau kalian bertanya dari bisnis yang dijalani ini bagaimana ke depannya, sebetulnya pertama kalau kita ngomongin omset atau rezeki ini bagus banget, bagus, saya nggak heran lagi, ini bagus sekali ya, gede omsetnya, buat ke masa depannya juga lancar bisnisnya. Tapi dengan adanya kejadian ini ya, kamu dengan dia jadi bersinggungan ya, ini banyak pertengkaran, miskomunikasi, hingga timbulnya ujung-ujungnya ini jadi sama-sama ingin memiliki. Jadi dimana karena hal ini kamu ingin yaudah deh nih bisnisnya gue pegang aja, lu keluar aja, atau mungkin dia yang pengen pegang, kamu disuruh didepak keluar. Nah bisa kayak gitu, jadi ada perebutan bisnis di sini ya. Kalau udah kayak gini sih ya mungkin kita bisa nilai pakai saham kali ya, saham atau mungkin modal yang dikeluarkan lebih banyak, yang nanam saham yang paling banyak itu siapa, mungkin ya kamu atau mungkin partner kamu, biar yang salah satu ini yang pemegang modal atau saham yang paling banyak ya, dia yang memimpin ya. Aku lihat segitu ada perpecahan. Jadi kalau disuruh untuk rujuk baik sama-sama jalani lagi, saya lihat nggak bisa. Saya udah nggak heran, saya udah hafal banget kejadian kayak gini tuh di mana-mana. Toko aja, misalnya di toko aja bisa kayak gitu, perebutan kekuasaan kakak dan adik kandung kayak gitu bisa ya, perebutan balik nama ini itu. Udah, saya kalau udah kayak gini mah udah tahu banget ya, memang bukan yang aku alami tapi dari orang-orang yang sering cerita sama saya ya. Jadi saya juga banyak pengalaman juga, situasi-situasinya bagaimana dan pada akhirnya bagaimana hasilnya ya, itu ujung-ujungnya nggak pernah berbaikan terus ya. Ya tapi mudah-mudahan sih ya Tuhan nolongin kamu ya supaya keluar dari situasi ini. Cuman kalau aku lihat dari kartunya ya, kamu kayak cuma bisa berpasrah sama Tuhan dan minta petunjuk ya. Semangat loh buat kamu ya Taurus, semangat, semangat, semangat. Kita lihat pesan angelnya untuk kamu Taurus. Ya kadang gitu ya, kerjasama bisnis tidak menguntungkan pasti ada aja masalahnya. Itulah mengapa saya ngelihat orang itu kebanyakan bikin bisnis itu dari diri sendiri, tidak mau ada kerjasama, jarang banget. Karena apa ya, itu karena dari ketakutan seperti itu yang dialami. Oke, ada kartu Father. Father ini kita anggap kayak semesta, Tuhan ya, kita minta tolong kepada Tuhan ya kan, kayak si bapak-bapak ini kan begini kan, atau mungkin kalau para muslim kan begini, kalau Kristiani kan begini. Nah itu maksudnya kita minta tolong sama Tuhan biar Tuhan bantu bukakan jalan untuk kalian ya. Oke, dan sini ada kartu marriage, bukan berarti mau nikah ya. Oke, ini juga kayak lebih ke arah fokus ya, menyelesaikan persoalan masalah. Saya ngerti, sebenarnya hubungan partner kalian itu di awal itu sehat ya, nggak ada pertengkaran, maksudnya nggak nyangka ada kejadian kayak gitu. Mungkin di awal-awal ya bisa saja partner kamu tuh bukan seseorang yang culas seperti ini, cuma karena namanya udah mengenyam kehidupan, mengenal uang, lama-lama jadi berbeda. So dari kartu pesan angel cuma bisa berpasrah sama Tuhan sih, itu aja pesannya. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.